Nostalgia adalah sebuah kata mengandung sebuah pengertian yang menarik, yaitu dari kata nostos di dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pulang ke rumah, diikuti dengan algia dari kata algos yang artinya adalah sebuah kesakitan, pain. Kenapa nostalgia ini berkaitan dengan kesakitan dan pulang ke rumah? Karena memang nostalgia itu adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengenang-enang masa lalu yang menyisakan sebuah perasaan nelangsa, perasaan haru, perasaan ingin kembali lagi ke yang lalu itu. Ada makna bahwa nostalgia mempunyai sebuah kandungan homesick, kangen rumah. Sebenarnya alam pikir manusia. Hal-hal yang lalu itu seringkali memang terekam kuat di dalam pikiran kita. Dan itu yang menjadi bahan bernostalgianya seseorang. Bahan-bahan yang membuat seseorang bernostalgia itu bisa jadi adalah sesuatu kejayaan, kekayaan, masa-masa jaya yang lalu, masa-masa sukses, masa-masa begitu rukun cinta damai dalam keluarga, ada kehangatan, keluarga masih lengkap dan itu dikenang luar biasa. Masa kanak-kanak yang indah, kebersamaan keluarga yang pergi bersama. Tapi bahan untuk seorang bernostalgia bukan saja kejayaan. Bisa jadi juga luka, sesuatu yang menyebabkan sakit hati, mengenang sesuatu yang buruk, sesuatu yang memang menjadi trauma di dalam hati. Sesuatu yang memang membuat seseorang menjadi sulit untuk mengampuni orang yang pernah melukai dan menyakiti hati dia. Namun, sebagaimana pikiran kita dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk bisa mengenang, memang dalam batas-batas tertentu pengenangan itu atau bernostalgia itu baik-baik saja. Tetapi akan menjadi tidak baik dan justru akan menjadi berbahaya ketika nostalgia itu mengkerangkeng kita, memenjarakan kita, membuat kita kesengsem dan menjadi magnet yang membuat kita kepingin kembali ke yang lalu, padahal tidak mungkin lagi kita kembali ke yang lalu. Tidak bisa lagi mengulang sesuatu yang sudah lewat. Tidak bisa lagi mengembalikan orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Karenanya kita perlu belajar minta hikmat Tuhan, melihat secara proporsional pengenangan-pengenangan kita dan nostalgia-nostalgia kita, supaya itu tidak mengkerangkeng hidup kita dan membuat kita mandek tidak maju lagi. Nah, saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Yang pertama 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu Filipi pasal 3 ayat 7 dan 12-14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Surat yang tadi dibacakan, dua-duanya ditulis oleh seorang bernama Paulus yang punya masa lalu yang cukup kelam. Dia seseorang penjahat yang mengejar orang-orang beragama Kristen atau penganut ajaran Kristus dan lalu membunuhi. Dia seorang yang sangat kuat dalam keagamaannya, tetapi berbuat jahat dengan keagamaannya itu memberantas orang-orang yang beragama lain atau yang dianggap kafir olehnya. Namun Tuhan mengubahnya dan menangkap dia menjadi pribadi yang baru. Dan dalam proses untuk supaya dia bisa maju ke depan, dia perlu menanggalkan yang di belakang. Masa lalunya yang kelam yang seringkali dituduhkan kepadanya sebagai penjahat keagamaan, itu harus dia tanggalkan, dan ini memang bukan perkara yang mudah. Begitu pula kebanggaan-kebanggaannya sebagai seorang Yahudi tulen yang punya kemampuan keagamaan yang hebat, itu juga dia harus berani tanggalkan supaya dia bisa maju ke depan, melangkah lagi, dan berjumpa dengan masa depannya yang gilang gemilang dan penuh harapan.
Karena itu dalam 2 Korintus pasal 5 itu dia mengatakan satu statement yang kita sudah tahu, siapa yang ada dalam Kristus ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bukan semata bicara tentang status atau identitas seseorang yang sudah hidup di dalam Tuhan yang disebut sebagai ciptaan baru. Tapi ada satu komitmen baru bahwa dia tidak hidup lagi dari masa lalunya. Yang lama sudah berlalu. Itu sudah tidak bisa lagi kembali dan itu tidak bisa lagi kita pegang dan genggam erat. Walaupun kita bisa kenang-kenang, tetapi jangan sampai kenangan itu justru menjerat kita, mengerangkeng dan memenjarakan kita. Dan dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Seolah memang lewat tulisan Paulus ini dia ingin mengundang setiap kita untuk memandang sesuatu yang baru yang ada di depan. Jangan ikutin yang lama, jangan ikutin yang lalu. Yang lalu biar berlalu. Dan ini makin ditegaskan lagi dalam sikap Paulus di dalam Filipi pasal 3. Dia berani untuk menganggap yang lalu-lalu itu sebagai sampah. Dia melepaskannya. Yang dia pikir keuntungan baginya di masa lalu atau masa jayanya itu, sekarang dia anggap rugi karena dia sudah menemukan dan ditemukan oleh Tuhan yang mengubahkannya. Disinilah cara untuk seseorang bisa bernostalgia atau mengenang dengan bijak dan tepat. Dia tidak kesengsem dan lalu kemudian membanggakan kejayaan-kejayaan masa lalu sampai lalu kemudian yang sekarang dia mau buat supaya sama jayanya seperti yang lalu. Tidak bisa. Juga tidak dia lalu kemudian kesengsem kepada luka-luka masa lalu sehingga sulit mengampuni dan sulit maju ke depan lagi. Tetapi Paulus mempunyai tekad karena dia sadar dia sudah ditangkap oleh Tuhan, dia sudah diubahkan oleh Tuhan, dia mau menganggap semua yang lalu, yang ada di belakang itu dilupakan dan mengarahkan diri pada apa yang di depannya, berlari pada tujuan, yaitu fokus kepada Tuhannya. Ini yang membuat kita bisa tepat bernostalgia, mengenang. Karena terlalu banyak bernostalgia, mengenang masa-masa jaya atau mengenang luka-luka masa lalu, itu akan memandekkan gairah kita. Memandekkan gairah untuk melangkah ke masa depan. Kenapa mandek? Karena kita masih ingat yang lalu, kita sulit move on istilahnya sekarang. Kita nggak maju, tapi kita mandek saja. Mungkin kita mengenang-enang saja tembang-tembang kenangan yang lalu diingat-ingat, tetapi maju ke depan tidak. Dan bukan saja memandekkan gairah, terlalu lama dan terlalu banyak bernostalgia, mengenang jaya dan luka masa lalu, itu memendekkan kiprah kita. Kenapa dipendekkan kiprah itu? Bukan saja gairah yang menjadi mandek, tapi kiprah juga jadi pendek. Kenapa? Waktu mau maju ke depan, diingat lagi yang lalu. Waktu mau menghadapi hari esok, ingat lagi yang kemarin. Sehingga kiprah kita pendek-pendek. Baru mau maju sebentar, mundur lagi. Maju mundur. Ya sudah, kiprah kita makin pendek. Dan akhirnya kita bisa frustrasi karena kita terus-menerus berusaha dan berjuang kembali ke nostalgia, ke masa lalu, ke kejayaan yang lalu, dan ke luka-luka yang lalu yang kita selalu mengandaikan seandainya begini, seandainya begitu. Tuhan ingin supaya kita memiliki akal budi yang dibaharui oleh Tuhan karena kita manusia baru. Supaya kita bisa melangkah ke masa depan yang penuh harapan. Gairah kita tidak menjadi mandek dan kiprah kita tidak jadi pendek karena kita bernostalgia bersama dengan Tuhan. Mengenang yang patut dikenang tapi jangan kelamaan karena kita mau maju ke depan bersama dengan Tuhan, Sang Pemegang hari depan kita, hari esok kita. Jangan terperosok kepada yang kemarin, tapi ayo song-song hari esok bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau kenang hari ini. Mungkin mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang masih tertanam di hati kita, kita sulit lupakan. Baik orang-orang yang meninggal, yang baik itu kita kenang, tetapi jangan sampai membuat kita tidak maju melangkah lagi. Tapi mari kita melangkah, maju ke depan bersama dengan Tuhan, Sang Pemegang hari esok kita. Tuhan ingin mengingatkan kita hari ini bagi para pengenang-pengenang masa lalu supaya kita bisa bernostalgia dan mengenang justru menuju kepada kemenangan, bukan mengenang yang membuat kita larut di dalam kesedihan, di dalam penyesalan, dalam ketidakikhlasan. Ayo maju lagi, jangan mandek gairahnya dan jangan pendek kiprahnya. Melangkah bersama dengan Tuhan, Sang Pengharapan kita. Amin.